Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anjas Ramdan dengan NPM 411-821-91-250068 dari kelas Rek C, Prodi PJKR. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas ilmu PAAL, yaitu materinya tentang energi sistem. Langsung saja ke materinya. Sistem energi dalam olahraga. Memahami mekanisme energi untuk meningkatkan performa, daya tahan, dan prestasi optimal. Di sini ada tiga energi. Yang pertama itu ada ATP-PC, sistem energi cepat. Terus yang kedua ada glikolistik, sistem energi anaerobik. Dan yang ketiga ada oksidatif, sistem energi aerobik. Nah, yang ATP-PC itu 0 sampai 10 detik, melibatkan power, sprint, dan aksi maksimal. Yang glikolistik 10 sampai 120 detik. Intensitasnya tinggi dan daya tahan. Sedangkan yang oksidatif 2 menit. Daya tahan, endurance, dan recovery. Energi sistem energi sistem pada manusia dalam olahraga. Eh, ada tiga sistem energi utama, yaitu yang pertama ATP PCR, cepat maksimal 0 sampai 10 detik. Sumber energi segera untuk aktivitas intensitas sangat tinggi. Yang glikolistik sedang kuat 10 sampai 2 menit. Memecahkan glukosa tanpa oksigen untuk menghasilkan energi cepat. Yang ketiga ada oksidatif. Lama, stabil sampai 2 menit. Menggunakan oksigen untuk energi tahan lama. Manfaat memahami sistem energi. Satu, meningkatkan performa. Dua, mengatur eh, program latihan. Yang ketiga, mencegah kelelahan diri. Empat, mendukung pemulihan optimal. Lima, strategi kompetisi lebih baik. Enam, mendukung prestasi jangka panjang. Di sini ada faktor yang mempengaruhi. Itu ada intensitas aktivitas, durasi aktivitas, jenis olahraga, tingkat kebugaran, dan nutrisi dan hidrasi. Penerapan praktisnya, perencanaan latihan, prioridasi, prioridisasi, strategi kompetisi, pemulihan, dan monitoring dan evaluasi. Masih pada sistem energi manusia dan dalam olahraga. Ada analogi paling mudah. Sistem analogi ATP, sistem analoginya nitro atau turbo, glikolistik, mesin bensin cepat, oksidatif, mesin diesel hemat. Karakter sistem energi. Sistem ATP karakternya sangat cepat dan cepat habis. Glikolistik karakternya cepat, agak tahan lama. Oksidatif karakternya tidak terlalu cepat, sangat tahan lama. Nah, di sini tiga sistem energi utamanya nih. Contohnya yang ATP itu tadi ada sprint 10 sampai 10 detik, terus ada glikolistik 30 sampai 2 menit, ada oksidatif 2 menit, lari jarak jauh dan bersepeda. Terus ini ada sistem energi ATP atau ATP-PC atau Posthagen. Karakteristik sistem ATP-PC. Karakteristiknya jenis jenisnya anaerob, membutuhkan oksigen, tidak, kecepatan produksi ATP sangat cepat, kapasitas energi sangat kecil, dominasi pada aktivitas eksplosif, durasi dominan 0 sampai 10 detik, bahan bakar utamanya ATP dan eh, fosforeaktin atau PCR. Nah, ini di sini ada contoh aktivitas ATP PC dominannya. Contohnya itu ada sprint 10 sampai 60 meter, start renang,
smash bulu tangkis, jump shoot basket, angkat Olimpik lifting, ada lempar lembing, lompat jauh, tendangan eksplosif, sprint sepak bola. Nah, di sini ada ini nih, reaksi dasarnya. PCR ditambah ADP menjadi ATP plus CR. PCR, fosforeatin, menyumbang fosfat untuk membentuk ATP kembali. Di sini ada ciri atlet ATP PC dominan. Ciri-cirinya yaitu ada explosive power tinggi, kecepatan maksimal tinggi, kekuatan maksimal tinggi, otot dominan fast twist tipe 2. Contoh cabang olahraganya itu ada atletik, angkat besi, renang sprint, bulu tangkis, basket, dan sepak bola. Di sini ada manfaat sistem ATP-nya, yaitu meningkatkan performa eksplosif, eh, mengoptimalkan kecepatan dan power, terus ada mendukung latihan spesifik, meningkatkan efisiensi latihan, strategi bertanding lebih tepat, mencegah cedera dan beban tepat. Terus masih pada sistem energi ATP PC Washagen. Nah, di sini ada contoh ATP PC dominan. Sprint 10 sampai 60 meter, start renang, smash bulu tangkis, jump shoot basket, angkat Olimpik lifting, lempar lembing, lompat jauh, tendangan eksplosif, sprint sepak bola. Di sini ada ciri atlet ATP PC dominan. Ada explosive power tinggi, kecepatan maksimal tinggi, kekuatan maksimal tinggi, otot dominan, fast twist tipe 3. Sorry, tipe 2. Di sini ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu cepat habis, cadangan PCR sedikit, tidak tahan lama. Recovery ATP-PC, pemulihan ATP-PC sangat tergantung oksigen dan istirahat. Perkiraannya 50% sama dengan 30 detik, 75% 1 menit, hampir penuh 3 sampai 5 menit. Ini alasannya, yaitu sprint interval perlu recovery. Terus powerlifting perlu eh, rest panjang. Latihan eksplosif udah cocok dilakukan untuk terus-menerus tanpa jeda. Selanjutnya, sistem energi glykolistik atau anaerobik glykolistis. Glikolisis, definisinya sistem energi yang memecahkan glukosa atau glikogen untuk menghasilkan ATP tanpa oksigen. Disebut juga sistem laktat, anaerobik glikolisis, lactic acid system. Durasi dominannya 10 sampai 2 menit. Karakteristik glycolytic system. Karakter jenisnya anaerobik, oksigennya tidak dominan, kecepatan ATP cepat, kapasitas sedang, durasi dominan 10 sampai 2 menit, bahan bakar karbohidrat. Di sini ada reaksi dasar glikolisisnya, yaitu glukosa menjadi piruvat, menjadi laktat, dan menjadi ATP energi. Peran utamanya menghasilkan ATP dengan sangat cepat, mendukung aktivitas intensitas tinggi, mengisi kebugaran energi saat oksigen belum cukup tersedia, menghasilkan laktat sebagai hasil akhir. Laktat bukan musuh, laktat adalah hasil alami glukosa. Sorry, glukosis. Tubuh terlatih mampu memberikan dan memanfaatkan sebagai energi. Di sini ada latihan yang efektifnya yaitu seperti sprint pendek, repeat sprint, hit, circuit training, interval training, dan plyometric. Adaptasi dan manfaatnya meningkatkan kapasitas glukosis, meningkatkan toleransi laktat, meningkatkan kecepatan dan power, meningkatkan performa intensitas tinggi, terus mendukung performa cabang olahraga anaerobik. Nah, di sini cocok untuk cabang olahraga atletik sprint, renang sprint, bela diri, MMA atau tinju, olahraga olahraga tim seperti futsal dan funcional training. Masih dengan sistem glikolitik anaerobik. Mengapa terasa panas dan terbakar?
akumulasi ion H+, peningkatan keasaman atau asidosis, gangguan kontraksi otot, banyak orang menyebutnya asam laktat. Namun, ilmu modern menjelaskan laktat bukan musuh utama. Ion H+ lebih berperan dan vantiku metabolik. Nah, di sini ada kelebihan glikolitik. Yang pertama, produksi ATP cepat. Kedua, dapat menompang intensitas tinggi lebih lama dari ATP PC. Kekurangan glikolistiknya, yang pertama menimbulkan fatigue cepat. Dua, pH otot turun. Tiga, performa turun bila terus dipaksa. Terus ada pas glikolisis versus slow glikolisis. Yang fast-nya intensitas sangat tinggi, sedangkan yang slownya intensitas eh, moderat. ATP cepat, sedangkan yang slow-nya lebih banyak masuk sistem aerobik. Yang fast-nya laktat meningkat cepat, sedangkan yang slow-nya patiku lebih lambat. Terus yang fast-nya cepat lelah. Aktivitas dominan glikolistik, yaitu ada sprint 200 sampai 400 meter, renang 100 sampai 200 meter, HIIT, MMA, boxing, rapid sprint, sirkuit training, dan futsal pressing. Di sini ada poin pentingnya. Sistem glikolistik bekerja tanpa oksigen, menghasilkan energi cepat untuk aktivitas intensitas tinggi, dominan pada durasi 10 sampai 2 menit. Kunci untuk meningkatkan performa olahraga intens, sprint, berulang, dan ketahanan aerobik. Masuk ke sistem energi oksidatif. Definisinya, sistem energi yang menggunakan oksigen untuk menghasilkan ATP dalam jumlah besar, menggunakan karbohidrat, lemak, dan sedikit protein. Lokasi produksi terjadi di mitokondria. Mitokondria disebut powerhouse of the cell. Karakter sistem anaerobik. Karakternya, jenisnya itu aerob, oksigennya wajib, kecepatan ATP lambat, kapasitas sangat besar, terus durasi dominannya 2 menit, bahan bakarnya karbohidrat dan lemak. Ini aktivitas dominan sistem aerobik itu ada lari jarak jauh, bersepeda, renang jarak jauh, daya tahan, dan olahraga tim. Aktivitasnya sangat intens dan sedang, kadang juga rendah dalam durasi lama 2 menit. Di sini ada reaksi dasar aerobik. Ada berawal dari C6H12O6 ditambah 6O2 menjadi 6CO2 ditambah 6H2O tambah ATP dan menjadi ATP energi. Proses sistem aerobik dalam tubuh yaitu prosesnya berawal dari nutrisi menjadi oksigen, menjadi mitokondria dan menjadi energi untuk beraktivitas. Nah, di sini ada manfaat sistem aerobik. Yang pertama, meningkatkan daya tahan kardiovaskular. Dua, membantu pembakaran lemak. Tiga, meningkatkan efisiensi penggunaan oksigen. Keempat, mempercepat recovery. Kelima, mendukung performa endurance jangka panjang. Bahan bakar utamanya itu yang pertama ada karbohidrat, kedua lemak sehat, ketiga ada sedikit protein. Nah, di sini ada prinsip latihan yang mendukung, yaitu ada latihan aerobik, terus ada LSD, long slow distance, temporan, par leg, sama cross training. Sistem energi oksidatif aerobik system. Tadi definisinya sudah, terus ini dia. Adaptasi latihan aerobik. Latihan endurance-nya meningkatkan FO2 max, jumlah mitokondria, terus kapilarisasi, struk volume jantung, efisiensi penggunaan oksigen. Nah, ini di sini ada reaksi dasar tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Terus di sini, nah ini ada kelebihan sistem aerobik. Energi sangat besar, tahan lama, recovery lebih cepat, efisiensi menggunakan lemak. Kurangannya itu ada produksi ATP lambat, tidak cocok untuk power maksimal.
ada interaksi ketiga sistem energi. Poin paling penting, tubuh tidak memakai salah salah satu sistem saja. Semua sistem bekerja bersamaan. Perbedaannya mana yang paling dominan dari ketiga energi tersebut. Sini masuk sistem energi dalam olahraga. Pokok pembahasannya, contoh dominasi sistem energi pada berbagai aktivitas, hubungan intensitas dan durasi dengan sistem energi, energi dalam cabang olahraga, aplikasi dan spesifik, strategi, latihan, performa, dan recovery. Hubungan intensitas dan durasi. Yang ATP-PC, durasinya 120 detik, intensitasnya tinggi. Yang glycolistik, durasinya 2 menit, intensitasnya rendah. Yang oksidatif dia durasinya 2 menit, intensitasnya rendah. Selanjutnya ada laktat, laktate, threshold, F2, FO2 max, dan sistem energi. Laktate threshold definisinya titik saat produksi laktat lebih cepat daripada pembuangannya. Dampaknya itu fatigu meningkat, nafas berat, performa turun. Penting untuk atlet endurance. Semakin tinggi inclet thresholdnya, semakin lama atlet bertahan pada intensitas tinggi. Yang FO2 max definisinya itu kemampuan maksimal tubuh menggunakan oksigen. Faktor pentingnya yaitu performa endurance-nya menaik dan kapasitas aerobika meningkat. Terus di sini ada fiber otot dan sistem energi. Tipe ototnya tipe yang pertama karakternya aerobik tahan lama. Tipe kedua karakternya hybrid. Yang tipe ketiga karakternya eksplosif. Selanjutnya ada nutrisi dan sistem energi untuk performa optimal. Yang pertama, nutrisi dan sistem energi. Karbohidrat paling penting untuk gli, glycolistic, high intensity, endurance, endurance intensitas tinggi. Lemak dominan saat intensitas rendah, menengah, aktivitas lama. Protein bukan sumber utama energi. Terus yang kedua ada fatigu atau kelelahan. Penyebabnya ATP menurun, akumulasi H+, glykogen habis, gangguan saraf, dehidrasi, dan overheating. Overheating. Terus yang ketiga ada recovery pemulihan. Recovery pemulihan untuk resistensi ATP-PC, pengisian glikogen, pembuangan metabolisme, dan perbaikan otot. Keempat, penerapan bagi pelatih dan dosen. Pelatih harus memahami kebutuhan energi cabang olahraga, durasi kerja, rasio kerja istirahat, intensitas latihan, dan priorisasi energi. Nah, ini contoh kesalahan umum, Mak. Atlet seperti diberi latihan endurance berlebihan, pelari maraton terlalu banyak latihan power, terus recovery terlalu singkat, salah menentukan interval. Di sini ada contoh program berdasarkan sistem energi. Contoh yang ATP PC itu ada 6 kali 30 sprint, race-nya 2 sampai 3 menit, 30 meter. Terus yang glycolistiknya 10 kali 200, race-nya 45 detik, 200 meter. Terus ada aerobik, long run, 60 menit. Sini ada konsep modernnya. Konsep modernnya ATP. Dia apa nih? Kombutri energinya itu 10 sampai 10 detik, panjangnya durasinya panjang. Yang glykolistik 10 sampai 120 detik, dia dari pendek, terus durasinya pendek ke panjang. Terus yang aerobiknya dia durasinya 2 menit dari pendek ke panjang.
Ini masuk ke simpulan besar. Sistem energi dalam olahraga. Tubuh memiliki tiga sistem energi utama tadi ya. Ada ATP PC, ada glikolistik, terus sama oksidatif. Nah, terus ada sistem energi dominan tergantung intensitas, durasi, dan jenis olahraga. Terus semua sistem bekerja bersamaan. Dari tiga sistem itu, mereka bekerja sama untuk menghasilkan energi. Terus ada pemahaman sistem energi penting untuk pelatih, atlet, guru olahraga, dosen, terus instruktur fitness, dan praktisi performa. 5 poin pentingnya ini tadi ya, ada semua gerakan membutuhkan ATP. Tanpa ATP, otot tidak bisa kontraksi. Dua, tubuh memiliki tiga sistem energi utama tadi ya, ATP, glikolistik, dan oksidatif. Sistem energi dominan tergantung intensitas, durasi, jenis olahraga. Terus yang keempat, tidak ada olahraga yang hanya memakai satu sistem energi. Semua semua bekerja sama. Yang kelima, pemahaman energi sistem sangat penting untuk pelatih, atlet, guru, dosen, instruktur fitness, praktisi performa olahraga. Mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.